Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda ad-dirasatina biqiraati du'a'u awalan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ketemu lagi. Saya berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Persiapkan dan perhatikan materi yang akan Bu Hida sampaikan dengan baik ya anak-anak. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang at-targhib, yaitu tata bahasa dengan materi dhamairul muttasilah. Apa itu dhamair muttasilah? Sering disebut dengan dhamir muttasil. Kata ganti yang bersambung dengan kata lain, baik bersambung dengan isim, fiil maupun huruf. Kata ganti sendiri atau dhamir dibagi menjadi 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Insyaallah di antara kalian ada yang sudah tahu kata ganti yang 14 tersebut. Mungkin kalian ada yang dari MTS kan? Namun di sini nanti yang kita bahas hanya 5. Nanti kita lanjutkan pada kelas 2 secara lengkap. Saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Tolong disimak dengan baik. Dhamir muttasil dapat mengganti 3 golongan pelaku. Yang pertama, al-mutakallimu, orang yang berbicara atau orang pertama. Apa itu dhamir mutakallim? Yaitu ana. Ana berarti saya. Sedangkan dhamir muttasilnya berubah menjadi ya. Ya ini bisa disambung dengan isim atau huruf yang lainnya. Sedangkan ana ini dhamir yang berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Contoh, dhamir muttasil yang berwarna hijau di bawah sudah bersambung dengan kata lain yaitu ismu dan merupakan perwakilan dari dhamir yang berwarna biru yang berarti ana. Ismu sendiri berarti nama. Mau kita rubah menjadi kalimat namaku atau nama saya, tinggal kita sambung dengan ya, yang mana ya ini sudah menyimpan arti daripada saya. Ismi berarti nama saya. Saya perjelas lagi dengan contoh yang lain. Misalkan kita mau menggunakan kata benda kitabun. Kitabun berarti buku. Mau kita sambung dengan dhamir muttasil ya, biar berarti bukuku. Tinggal kita sambung sehingga terbaca kitabi, berarti bukuku atau buku saya. Nanti kalau misalkan dalam kalimat tanya, kalian bertanya kepada orang lain, man ismuka, siapa namamu? Kamu jawabkan ismi, namaku atau nama saya Ahmad. Itu contoh dalam kalimat. Maaf, saya lanjutkan. Dhamir muttasil pada golongan pelaku yang kedua dinamakan al-mukhatabu. Al-mukhatab berarti lawan bicara atau orang kedua. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut kamu. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga ada 2, yaitu anta dan anti dhamirnya.
Sedangkan dhamir muttasilnya yang nanti bisa disambung ka dan ki. Ka ini sudah menyimpan arti kamu untuk laki-laki, kalau ki menyimpan arti kamu untuk perempuan. Misalkan ismu berarti nama, mau kita rubah menjadi namamu, tinggal disambung menjadi ismuka. Siapa namamu, wahai Ahmad? Man ismuka. Kalau siapa namamu, wahai Fatimah, yang kita ajak ngomong di depan kita perempuan, berarti man ismuki. Dalam menjawab tetap menggunakan ismi, namaku. Ahmad, ismi, namaku Fatimah. Mungkin anak-anak ada yang sudah paham. Saya lanjutkan pada slide yang ketiga. Dhamir muttasil pada golongan pelaku yang ketiga dinamakan ghaibu. Seperti orang yang sering bicara, oh ghaib, sholat ghaib, berarti orangnya tidak hadir di depan kita. Yang kita bicarakan itu namanya orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dia. Dia ini dibagi menurut jenis kelaminnya. Dia laki-laki, dhamirnya huwa. Dia perempuan, dhamirnya hiya. Kalau muttasilnya yang bisa disambung, huwa ini diganti menjadi hu, sedangkan hiya muttasilnya menjadi ha. Tetap cara menyusunnya ismu, kalau mau menyebut dia berarti ismuhu, nama dia. Ismuha berarti nama dia untuk perempuan. Misalkan mau disambung dengan huruf lain, haqibatun, tas, berarti haqibatuhu, tasnya. Nyanya kembali ke siapa yang dibicarakan, misalkan Ahmad. Haqibatuha berarti tasnya milik perempuan. Siapa tadi yang dibicarakan, misalkan Zainab. Anak-anak akan lebih tahu ketika penggunanya dalam kalimat. Nah, di sini kan masih dalam bentuk kosakata. Saya lanjutkan. Kata ganti bisa disambung dengan apa saja anak-anakku. Tadi di atas sudah Bu Ida singgung. Bisa disambung dengan ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, harfun, huruf. Penggolongan dhamir muttasil tadi menjadi 3 golongan pelaku. Mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Di sini saya buat contoh kitabu untuk kata benda. Tentunya anak-anak sudah tahu kata benda seperti babun, kursiun, maktabun, daftarun, dan lain-lain. Nanti bisa dipelajari dalam kamus bahasa Arab. Di sini kitabu mau disambung dengan kata ganti dhamir muttasil mutakallim menjadi kitabi. Disambung dengan mukhatab berubah menjadi kitabuka. Disambung dengan dhamir muttasil ghaib menjadi kitabuhu. Untuk kata kerja saya berikan contoh darosa. Disambung dengan dhamir muttasil mutakallim menjadi darostu, mukhatab menjadi allamaka, ghaib menjadi allamaha. Untuk huruf saya beri contoh li. Huruf jar ini lam. Jika disambung dengan mutakallim, dhamir muttasil mutakallim menjadi li milikku, laka milikmu, lahu miliknya. Kalau darostu tadi kan kata kerja. Saya belajar, allamaka kamu mengetahui, allamaha dia mengetahui. Kitabi bukuku, kita buka bukumu, kitabuhu bukunya. Kita lihat pada slide berikutnya. Kesimpulan. Ayo kita bareng-bareng simpulkan materi kita kali ini.
Domir dibagi menjadi dua, domir munfasil dan domir muttasil. Munfasil artinya berdiri sendiri, seperti ana, anta, anti, huwa, hiya. Sedangkan domir muttasil yang kita bahas kali ini terdiri dari ya sukun, ka, ki, hu, ha. Saya kasih contoh disambung dengan kitabun, ismun ini ya, kata benda. Berubah menjadi tabi, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, dan kitabuha. Insyaallah kalian sudah memahami materi ini. Saya berikan contoh lagi agar anak-anak lebih paham. Di sini ada kata benda shadiqun, artinya teman. Kita rubah sesuai dengan domir muttasilnya, ya sukun, kaki, huha, maka shadiqun ini tinggal kita sambungkan harokatnya dan hurufnya sehingga menjadi shadiqi, shadiquka, shadiquki, shadiquhu, dan yang terakhir shadiq. Di sini ada latihan soal. Kalian disuruh menulis jawaban pada buku tulis bahasa Arab, diberi identitas diri, nama kelas, nomor absen, dan mata pelajaran. Jika sudah selesai, kalian foto kemudian upload dalam e-learning. Soalnya tadi kan sudah Bu Ida di atas tadi saya perkenalkan dengan shadiqun. Dirubah menjadi 5 kata ganti menjadi shadiqi, shadiquka, shadiquki, shadiquhu, dan shadiquha. Anak-anakku di rumah, kalian lengkapi soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 shadiqotun. Nah, nanti shadiqotun itu ditulis di sini. Diakhiri dengan huruf ya. Kalau akhun berarti tulis akhun, diakhiri dengan ya. Karena ya itu jatuh sebelumnya itu harokat kasroh, berarti nanti dirubah menjadi kasroh. Akhi gitu. Ukhtun juga gitu. Ya itu mesti jatuh sebelum huruf harokate kasroh. Ukhti, seperti itu contohnya ya. Yang bawah kolamun dan mistoroton kalian kerjakan sendiri. Kalau yang lain, ka ini jatuh sebelumnya doma, nanti ya kalian doma, huruf akhirnya apa? Ini kan kof, ini ta, huruf akhirnya di doma. Ini di doma shadiquki, shadiquhu, shadiquha. Tinggal kalian tulis, kalian sambung dengan kata ganti yang bisa disambung, namanya domir muttasil. Ada 5 yaitu ya, kaki, huha. Kira-kira kalian sudah paham belum? Maaf ya, saya ulangi lagi, saya perjelas. Domir ada 5 untuk anak-anak kelas 10, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Sedangkan domir mutasilnya berubah menjadi ya sukun, ka, ki, hu, ha. Lah ini digunakan dalam menyambung huruf fiil maupun isim, biasa diletakkan di akhir kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya semoga Ananda semua kalian baca ulang pada slide sebelumnya. Bu Hida akhiri materi kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam menuntut ilmu baik dengan jarak jauh ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.